pengumuman daripada calon guru penggerak kita, yang dimana kebetulan calon guru penggeraknya itu Ibu Suci di angkatan ke-9. Jadi dalam hal ini Ibu Suci akan melakukan penimbasan terkait dengan disiplin positif dan juga 5 posisi kontrol guru serta keyakinan kelas. Suatu kebanggaan bagi kita di SMA Swasta PAB 11 Lubuk Pakam. Tahun ini ada yang berhasil lolos menjadi calon guru penggerak yang dalam perjalanannya akan menempuh pendidikan selama lebih kurang 6 bulan ke depan sampai April 2024. Hari ini pendidikan guru penggerak lagi membuka untuk angkatan ke-11, yang dimana besar harapan Bapak dan Ibu guru masih ada waktu sampai tanggal 27 Oktober untuk mendaftar. Di sini ada Ibu Bulan, ya Bu, daftar ya Bu. Ada Ibu Lia, Bu Lia sudah 5 tahun, masih belum bisa ya. Harapannya tahun depan ya, Bu Lia next juga. Kalau Bu Bulan tahun ini ya Bu. Coba Bu, udah kan Bu? Nah, oh ya, kali ini harus diselesaikan. Ya, besar harapan kita PAB banyak guru penggeraknya dan banyak yang akan melakukan praktik baik di sekolah kita. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, saya berharap juga kepada Bapak dan Ibu untuk di platform Merdeka Mengajarnya untuk di-upload praktik baik di sekolah kita dan diikutkan juga diklat-diklatnya. Jadi supaya kita tahu bagaimana proses kurikulum Merdeka ini dan bagaimana kita mengimplementasikan di kelas kita masing-masing. Untuk Bu Suci, semangat terus melakukan praktik baik di sekolah kita, dan untuk guru-guru yang lain mari kita dukung Ibu Suci untuk bisa selesai pendidikan dengan baik dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Saya rasa itu saja pembukaan di awal. Semangat untuk Bu Suci dalam praktik baiknya hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Siang. Ya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA PAB 11 Lubuk Pakam, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat, ya staf pegawai SMA PAB 11 Lubuk Pakam. Di sini izinkan saya Bapak Ibu untuk menyampaikan memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 9, yang mana salah satu tugas di modul 1.4 yang berjudul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, yang pertama sekali itu ada konsep inti budaya positif. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu semuanya. Kira-kira apa yang di pikiran Bapak Ibu mengenai budaya positif? Budaya positif itu seperti apa yang diterapkan di sekolah? Ada yang bersedia ingin menjawab? Kira-kira Bapak Ibu bisa dikasih contohnya, kira-kira budaya positif yang diterapkan di sekolah itu seperti apa Bapak Ibu? Ada yang mau bersedia menjawab? Ada yang mau bersedia? Ya, Pak Jais. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Ibu. Budaya positif itu merupakan budaya yang berperilaku baik dan menghasilkan dampak yang baik pula. Ya, ya bagus ya Pak, ya benar ya jawabannya untuk Pak Jahis ya. Jadi budaya positif itu adalah segala suatu tindakan ya yang dia berdampak ya, berdampak untuk diri kita dan untuk orang lain gitu. Jadi, nah yang pertama itu konsep inti budaya positif. Ada yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, dan kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, kemudian ada keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Next. Nah,
selanjutnya itu ada pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, nah seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, di era sekarang, di era digital ini ya, jadi kita harus bisa mengubah mindset kita. Kita harus mengubah pembelajaran kita dengan paradigma baru. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu, bahwasannya kita sebagai guru itu adalah menuntun, ya, menuntun siswa-siswa kita, bukan menuntut, ya. Jadi kita ikuti apa kemauan siswa, menghamba kepada siswa. Itulah filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi pembelajaran itu sekarang tidak lagi yang namanya teacher center, melainkan student center. Nah, sebelum kita lanjut, kira-kira pembelajaran teacher center itu yang seperti apa Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Teacher center itu yang seperti apa? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Kira-kira pembelajaran teacher center itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Bapak Ibu? Teacher center. Ya Ibu Aisyah? Teacher center itu adalah pusatnya guru-guru yang berpusat untuk materinya. Oke, baik, terima kasih Bu Aisyah. Ya, benar sekali ya Bapak Ibu. Jadi pembelajaran teacher center itu hanya berpusat kepada gurunya saja, ya, tidak berpusat kepada siswanya. Ya, jadi semua materi itu semua dari guru. Siswa itu tidak diberi kebebasan untuk dia berekspresi, ya, gitu. Jadi mulai dari sekarang kita harus ubah paradigma, ya, bahwasanya kita seorang guru itu harus menjadi ya, pembelajaran itu harus student center, bukan lagi teacher center, ya. Itu semua demi mengembangkan minat dan bakatnya, ya, sesuai dengan kebutuhan siswa, gitu. Ya, masih semangat kan Bapak Ibu? Ya, sebelum kita lanjut, coba dulu kita kasih dulu yang ada semangat dulu. SMA PAB 11 luar biasa gitu ya. Ya, SMA PAB 11 luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh kan saya lanjut lagi? Boleh. Oke. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi materi kita, coba dulu kita ice breaking ya Bapak Ibu. Semangat ya.
sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di pembelajaran dengan paradigma baru itu ya, pembelajaran harus berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi yang dimaksud ini adalah pembelajaran yang student center, ya, bukan lagi teacher center, ya. Jadi semua itu harus berpusat pada siswa, gitu Bapak Ibu. Jadi kita guru, ya, sekarang ini kita harus berusaha mengubah mindset lama, ya, jadi paradigma baru, yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita sebagai guru yaitu menuntun peserta didik, ya, menghamba pada murid, gitu, ya. Jadi tidak lagi kita pembelajaran itu semua harus berpusat pada guru, semuanya guru. Jadi sekarang itu mari kita berusaha untuk supaya pembelajaran itu siswa yang aktif, gitu. Kita hanya sebagai fasilitator saja. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Nah, next. Jadi selanjutnya itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, sudah dilihat kan Bapak Ibu? Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, dalam miskonsepsi tentang teori kontrol ini Bapak Ibu, di sini kita sebagai guru tidak bisa yang namanya mengontrol siswa, ya kan? Tidak bisa yang namanya kita mengontrol orang lain, gitu ya kan? Jadi kita sebagai guru itu nggak bisa kita harus sesuai dengan kehendak kita, gitu. Yang ada nanti kalau kita selalu memaksa siswa itu untuk sesuai dengan kehendak kita, yang ada dia tidak lagi berdasarkan motivasi intrinsik, tapi memotivasi dirinya untuk motivasi ekstrinsik, gitu ya. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa, gitu Bapak Ibu. Jadi karena kalau siswa dia lebih mengembangkan motivasi ekstrinsiknya, yang ada siswa tersebut hanya ada kemauannya aja, gitu. Hanya ada maunya aja, dia mau melakukan yang kita suruh, gitu kan Bapak Ibu. Contohnya kita suruh dia itu belajar, gitu kan, belajar, tetapi dia dia belajar itu bukan untuk keinginan dia, gitu. Itulah tadi motivasi ekstrinsiknya, gitu. Jadi kita sebagai guru harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada pada diri anak, ya, pada diri peserta didik, gitu ya. Jangan mereka beralasan belajar itu karena ada reward yang kita beri. Ya, jadi sebenarnya kita tidak boleh memberikan reward kepada peserta didik, ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu, gitu. Yang ada dia nanti terbiasa menumbuhkan motivasi ekstrinsiknya karena ada sesuatu yang ingin dia dapatkan. Jadi seperti itu, ya Bapak Ibu. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini di situ ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah, di stimulus respon itu ada realitas atau kebutuhan kita sama. Kemudian teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda.
Selanjutnya ada semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, jangan lagi berpandangan seperti itu ya Bu. Tetapi kita harus ubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Harus kita ubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kita ubah jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, selanjutnya ada disiplin positif. Nah, disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kemudian, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini adalah contoh budaya positif ya. Contohnya itu seperti 5S ya, budaya senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Itu ya Bapak Ibu. Salah satunya itu. Kemudian video yang di samping itu adalah berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Jadi bisa dilihat ya Bapak Ibu contohnya. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, contohnya itu yang pertama profil pelajar Pancasila. Di situ ada nilai kebajikannya yang tercantum, ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua apa Bapak Ibu? Yang kedua apa? Mandiri. Kemudian apa? Ya, benar, kritis, gotong royong. Kemudian ya, berkebinekaan global. Satu lagi apa Pak? Ya, kreatif. Ya, jadi itu. Nah, karena tujuan kita adalah untuk membentuk karakter murid atau siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itulah yang akan kita tumbuhkan kepada peserta didik kita. Nah, kemudian di situ saya mengambil dengan teori Ego Primary Years ya program. Di situ ada nilai kebajikan itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ya, kemudian selanjutnya ada keterampilan hidup ya atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, jadi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu adalah segala nilai yang ada di diri kita yang bernilai baik lah ya ibaratnya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan
melakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, contohnya tuh seperti kebutuhan sandang pangan ya Bapak Ibu, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, dipedulikan, kemudian kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Nah, kasih sayang ini sangat dibutuhkan ya Bapak Ibu dalam diri kita, ya kan? Kemudian yang selanjutnya itu ada penguasaan, ya. Penguasaan itu termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, selanjutnya itu ada kebebasan. Nah, kebutuhan dasar manusia yang kebebasan ini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kebutuhan kesenangan, ya, karena manusia sesungguhnya sangat butuh ya yang namanya kesenangan, ya kan, butuh kesenangan. Nah, contohnya itu bisa bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 2 yang tadi yang sudah saya bilang tadi. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, ya. Dalam motivasi ekstrinsik itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi ekstrinsik ini Bapak Ibu, dia bukan lagi atas dasar dirinya, tetapi dia melakukan itu karena ada yang dia ingin, ya, yang ingin dia capai gitu. Jadi bukan murni dari dalam dirinya. Itulah tadi motivasi ekstrinsik. Ada hal yang ingin dia capai. Nah, kemudian yang kedua itu ada motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi intrinsik ini muncul dalam dirinya sendiri, ya, tanpa ada reward, ya, atau karena melakukan suatu hal itu karena supaya tidak dihukum atau bagaimana gitu kan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, contohnya itu contohnya seperti siswa, ya kan, dia ingin mengerjakan tugas, ya kan. Kalau dia berpikiran hanya supaya tidak mendapatkan hukuman dari bapak ibu gurunya, berarti motivasi yang ada di dirinya itu motivasi apa Bapak Ibu? Ya, ekstrinsik, ya kan, karena ada suatu ini ya, sesuatu yang kayak suatu ancaman gitu, ya kan Bapak Ibu. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau siswa itu mengerjakan tugas atas dasar karena dia ingin menggali potensi di dirinya, ya, berarti dia sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri supaya kedepannya dia jadi siswa yang bertanggung jawab dan apa kita bisa bilang Bapak Ibu, yang mandiri, ya kan. Jadi seperti itu. Selanjutnya, nah, di situ ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, sebelumnya saya bertanya pada Bapak Ibu, dari ketiga pernyataan tersebut, hukuman, konsekuensi dan restitusi, yang sudah Bapak Ibu buat itu yang mana?
oleh guru itu hukuman dan konsekuensi ya kan Bapak Ibu. Nah, saya juga gitu Bapak Ibu. Saya juga sebenarnya sebelum mengikuti CGP, saya belum tahu restitusi itu seperti apa. Tetapi setelah kami pendidikan guru penggerak ini, saya juga baru di PGP inilah, di pendidikan guru penggerak saya mempelajari restitusi. Ternyata kita seorang guru itu kepada siswa itu harus melakukan restitusi gitu. Jadi bukan lagi mengasih hukuman dan konsekuensi atau ancaman gitu Bapak Ibu. Nah, yang pertama sekali itu hukuman. Nah, hukuman ini dia datangnya itu tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, ya kan, atau tidak dilibatkan, ya, bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, ya. Contohnya itu seperti siswa yang datang terlambat pada saat upacara bendera. Nah, tiba-tiba dia disuruh lari kamu keliling lapangan 5 kali gitu kan. Jadi itu sifatnya hukuman, ya. Jadi dia nggak ngerti gitu kan, dia tidak tahu apa hukuman yang akan dia dapatkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu hukuman. Nah, kalau konsekuensi, siswanya ini sudah paham apa yang dia kerjakan pasti konsekuensinya ini gitu. Dia sudah paham, beda dengan hukuman tadi, ya. Jadi kalau konsekuensi itu dia terencana, kemudian disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid gitu. Jadi seperti itu dia Bapak Ibu. Hukuman dan konsekuensi. Ya, bedanya hukuman dan konsekuensi. Dan yang selanjutnya itu adalah restitusi. Nah, di restitusi ini jarang sekali dipakai oleh guru. Ya Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu melihat anak yang terlalu luar biasa gitu kan. Kadang-kadang kita sampai nggak ngerti lagi dengan apa yang mesti kita buat gitu kan, sehingga kita ujung-ujungnya menghukum. Nah, tetapi kalau menurut teori kontrolnya itu kita harus melakukan restitusi gitu Bapak Ibu. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan gitu. Proses kolaboratif untuk yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi diibaratkan restitusi itu adalah kita berdialog kepada siswa gitu. Kita berdialog kepada siswa, kita tanya dulu apa penyebab dia itu bisa terlambat, bisa melakukan kesalahan gitu. Jadi jangan langsung gitu dia terlambat hukum gitu, langsung kasih konsekuensi gitu. Jadi di restitusi ini kita harus ada dialog dulu antara guru dan siswa gitu. Jadi tidak langsung menghukumnya gitu, karena siswa juga memiliki rasa ya Bapak Ibu. Jadi dia juga kadang mungkin ada sebab dia kenapa dia bisa terlambat, melakukan kesalahan gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan langsung hukum konsekuensi ini gitu. Jadi kita harus sebagai seorang guru, menurut teori kontrolnya itu adalah kita harus melakukan restitusi terlebih dahulu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya itu ada 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu ada penghukum, yang kedua itu pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat itu pemantau, dan yang kelima itu manajer. Ya, jadi manajer ini bukan kita artikan manajer yang ada di perusahaan sana gitu. Jadi kita itu bertindak sebagai manajer ke siswa kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, selanjutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, kasusnya itu adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau dia sebagai penghukum, dia akan memberikan hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Dia akan
mengatakan hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau dia posisinya itu sebagai pembuat rasa bersalah, pasti Bapak Ibu mengatakan berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Jadi gitu. Kalau dia merasa posisinya itu sebagai pembuat rasa bersalah, kata-kata yang diucapkan itu contohnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu, ya. Jadi itu pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, itu masih kasus yang sama. Kalau dia sebagai teman, guru itu akan mengatakan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini aja, kan? Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah itu kalau dia sebagai teman. Kalau dia sebagai pemantau itu adalah bisa kita buat dengan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah kalau kata-kata seperti itu adalah sebagai pemantau. Selanjutnya itu sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Gitu ya. Itu kalau sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru selama ini Bapak Ibu itu di posisi yang mana? Pemantau kah? Manajer kah? Teman kah? Pembuat rasa bersalah kah? Atau penghukum? Kira-kira Bapak Ibu selama ini berada di posisi mana? Bervariasi. Kira-kira selama ini tergantung mood. Ya, terkadang sebagai pemantau, ya kan. Pernah nggak Bapak Ibu memposisikan diri kepada siswa itu sebagai manajer? Alhamdulillah kalau pernah ya Bapak Ibu. Karena sesungguhnya kita sebagai seorang guru itu memposisikan diri kita itu sebagai manajer, ya. Jadi kita itu diajak untuk berdialog dengan siswa tadi. Jangan langsung ngasih hukuman aja udah tanpa tahu sebab akibatnya. Karena siswa juga punya perasaan, ya kan Bapak Ibu. Yang seperti tadi, ya kan, yang udah materi tadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Jadi yang bisa mengontrol dirinya itu ya dirinya sendiri, gitu. Jadi kita itu tidak bisa memaksa kehendak kita sendiri, gitu. Kita aja pun sendiri kalau misalnya kita berbuat kesalahan tapi langsung dihukum aja, otomatis kita sakit hati kan Bapak Ibu. Nah begitu juga dengan siswa, gitu. Kita ajak dulu dia berdialog. Apa penyebab dia itu bisa terlambat? Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini kita bukan untuk kira-kira mungkin agak sulit untuk menerapkan itu semua, gitu kan. Tapi perlahan kita coba perlahan supaya siswa ini tidak lagi menganggap kita itu sebagai momok yang menakutkan, gitu ya kan. Sebagai kita bilang dia itu kalau bisa dia itu datang ke sekolah itu dengan perasaan yang senang, ya. Muncul motivasi intrinsiknya dalam dirinya sendiri, bukan karena ada konsekuensi atau hukuman, ya motivasi ekstrinsiknya itu, gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya pelan-pelan kita berusaha, ya Bapak Ibu. Mungkin agak sulit tapi kita harus bisa, ya pelan-pelan berusaha semaksimal mungkin. Nah, bisa kan Bapak Ibu? Ya insya Allah bisa ya. Nah kemudian selanjutnya itu adalah posisi kontrol. Nah ini ada pertanyaan ini ya. Posisi kontrol apakah aku? Nah di situ kalimatnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira itu posisi kontrol sebagai apa itu Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak
ya Bapak Ibu. Itu posisinya sebagai penghukum. Ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira itu posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Teman. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi apa Bapak Ibu? Manajer. Posisi apa Bapak Ibu? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi? Bestie ya, teman. Yes, teman ya. Bapak Ibu, teman. Teman. Nah, yang pertanyaan selanjutnya. Ayolah. Lakukan terbalik itu Bapak Ibu. Kalau yang tadi itu pemantau ya, pemantau. Nah, yang kalau yang ini apa ini? Ini udah pasti ya, teman ya. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu, gitu. Ayolah, gitu kan. Lakukan demi Bapak Ibu. Ya, jadi itu teman. Nah, selanjutnya kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini sebagai apa? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira ini posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Oke? Membuat merasa bersalah. Sebagai Membuat merasa bersalah. penghukum, membawa rasa bersalah atau pemantau? Memantau bisa, membuat merasa bersalah bisa. Ya, pemantau ya Bapak Ibu. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas, gitu ya. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Ya. Nah, selanjutnya itu keyakinan kelas. Nah, jadi perlu diingat ya Bapak Ibu sekali lagi, sebaiknya kita sebagai seorang guru itu memposisikan diri kita itu sebagai apa Bapak Ibu? Ya, sebagai manajer ya Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa melakukan pendekatan kepada siswa ya. Jadi supaya mereka itu kedepannya bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri ya. Bukan lagi karena motivasi ekstrinsiknya, tetapi harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsiknya ya. Intrinsiknya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya itu ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Nah, di sini sama seperti halnya kalau Bapak Ibu memakai helm, ya kan? Nah, tujuan Bapak Ibu memakai helm itu biar supaya apa? Aman. Terus peraturan juga. Peraturan. Iya, apa selain aman? Nah, kalau menghindari polisi itu motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik. Ya, jadi karena dia ada konsekuensinya, ya kan? Makanya dia melakukan itu. Ya, jadi sama kayak mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi sama seperti yang kita ibaratkan memakai helm, ya. Jadi kayak memakai helm itu, yang pertama itu udah peraturan pemerintah, ya kan? Itu kalau di motivasi ekstrinsiknya. Kemudian peraturan pemerintah biar supaya tidak ditangkap polisi, ya kan Bapak Ibu. Kemudian motivasi intrinsik yang lain itu adalah supaya aman, menjaga keamanan, ya kan, menjaga diri supaya aman, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi sama seperti itu. Mengapa
wajib diikuti gitu. Nah, sedangkan keyakinan atau kesepakatan itu adalah peraturan yang dibuat oleh bersama, ya kan? Peraturan yang dibuat bersama dan disepakati. Jadi itulah dia yang dinamakan keyakinan, gitu Bapak Ibu. Jadi kayak seperti next. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini Bapak Ibu, dia bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja dia dibuat agar mudah diingat. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan warga sekolah atau warga kelas. Nah, karena di sini dia yang dimaksud keyakinan kelas, berarti dia di warga kelas itu saja ya Bapak Ibu. Nah, contohnya itu bisa kita buat seperti yang gambar di samping, ya. Untuk membuat keyakinan kelas, contohnya khususnya wali kelas ya ini yang buat. Contohnya itu kita pakai kertas post-it, ya Bapak Ibu, kertas yang warna-warni itu, ya kan? Kita kasih ke anak-anak, kemudian mereka kita suruh menulis kira-kira keyakinan kelas apa yang ingin mereka terapkan di kelas. Nah, di situ mereka tulislah kan, misalnya, ya, jadi gitu ya Bapak Ibu. Mereka disuruh menulis satu persatu keyakinan kelas apa yang akan mereka terapkan ya di kelas gitu. Jadi seperti itu. Nah, setelah mereka sudah menuliskan keyakinan kelas di kertas post-it-nya itu, kemudian bisa kita lakukan mereka untuk menempel di papan tulis. Kemudian kita sortir satu persatu, ya. Kita sortir satu persatu, kira-kira mana yang sama itu dihilangkan gitu. Jadi kita ambil yang ini aja, yang apa namanya, yang udah, yang nggak sama lah gitu ya. Yang sama itu dibuang gitu. Kita sortir gitu Bapak Ibu. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini Bapak Ibu, kita harus menggunakan kalimat yang positif. Ya, kalimat yang positif itu contohnya seperti apa Bapak Ibu? Contoh kalimat positif untuk membuat keyakinan kelas. Seperti apa Bapak Ibu? Seperti apa contohnya? Ya, datang tepat waktu. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Jagalah kebersihan, gitu ya. Jadi jangan lagi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu kalimat negatif ya. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas itu kita harus menggunakan kalimat yang positif, ya, yang dia universal, ya. Jadi yang jagalah kebersihan, datang tepat waktu, gitu. Sayangi teman. Jadi jangan, tidak boleh membuli teman. Itu nggak termasuk ya Bu. Jadi kita harus pakainya itu kalimat positif. Sayangi teman, gitu. Hormati guru, jangan melawan guru gitu. Jadi itu tidak boleh lagi kita gunakan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi pada intinya kalau kita membuat keyakinan kelas itu adalah menggunakan kalimat yang positif, ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama, ya, supaya mereka juga bertanggung jawab atas yang sudah mereka buat gitu. Jadi mereka, ini udah aku buat sendiri nih keyakinan kelas, berarti mereka akan ada rasa tanggung jawab untuk mematuhi keyakinan kelas tersebut. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya itu adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
ada dialog dulu antara guru dan siswa. Jadi tidak langsung main hukum aja gitu. Jadi diberi dulu mereka itu pilihan gitu. Pilihan untuk mencari solusi yang sesuai dengan keadaan mereka gitu Bapak Ibu. Nah, di segitiga restitusi itu ada tahapannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Restitusi itu adalah suatu pilihan ya atau suatu dialog kepada siswa dan guru untuk mencari solusi yang sesuai dengan keadaan siswa. Jadi kita tidak langsung main hukum aja Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Kita memposisikan diri kita sebagai manajer ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya itu tahapan restitusi yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, contoh dari kata-kata menstabilkan identitas Bapak Ibu bisa dilihat Bapak Ibu, contoh kalimat menstabilkan identitas. Yang pertama itu, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu atau Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi itu kalimat yang menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, kalimatnya itu contohnya seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi itu contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Next. Nah, selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Nah, contoh kalimatnya itu apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu contoh kalimat menanyakan keyakinan kepada siswa ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Contohnya bisa dilihat nggak Bapak Ibu? Kenapa ya? Nah, jadi seperti itu contohnya ya Bapak Ibu. Nah, terakhir penutup ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Jadi tujuan kita adalah bagaimana menumbuhkan karakteristik siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu, yang dimana itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya seorang guru itu adalah seperti kita harus
Jadi sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasanya guru itu adalah menghamba pada siswa. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kedepannya semoga kita bisa menjadi guru yang emang sesuai ya yang diminta oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya walaupun mungkin kita agak sulit menerapkannya, tetapi sedikit pelan-pelan kita mencoba sebisa mungkin berusaha untuk menjadi guru yang terbaik untuk anak-anak kita. Semoga apa yang kita harapkan dari siswa kita ya, semoga kedepannya bisa kita dapatkan ya Bapak Ibu ya, dengan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada penyelesaian modul 1.4 ya tentang budaya positif. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada rekan guru hebat apabila ada tutur kata saya yang kurang mengenakan di hati Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf. Dan kemudian semoga kita kedepannya dapat mengimplementasikan ya Bapak Ibu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi ya, menumbuhkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hari ini dapat pelajaran baru, ilmu baru di dunia pendidikan yang sudah saya jalani sekitar 8 tahun dari mana saja. Namun ilmu yang terbaru ini adalah dari arti restitusi. Baru ini, dan saya menyadari selama ini ternyata saya salah sebagai guru dan masih banyak kekurangan. Selama ini kita hanya sebagai guru penghukum, guru yang sepertinya kita ngasih selain hukuman kita hanya taunya ngasih konsekuensi. Kamu kalau begini salah ya, kamu kalau buat ini salah. Ternyata dengan kurikulum Merdeka sekarang, guru dan siswa itu harus saling bersinergi, saling bekerjasama, dan benar-benar menyadarkan saya hari ini. Terima kasih Bu Suci, dan saya akan belajar terus dan berusaha bagaimana saya sebagai menjadi guru yang restitusi, bisa membuat dia nyaman, dia nyaman dengan saya juga nyaman, jadi saling berinteraksi dengan baik. Itulah termasuk tadi ilmu baru lagi tentang motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Itu benar sekali. Kadang saya selama ini kan masih intrinsik. Kamu kalau bisa ikut aturan saya selama ini ekstrinsik ya. Kamu kalau ikut aturan saya, kamu dapat nilai. Kamu kalau mau rajin, kamu dapat hadiah dari saya. Ternyata sebenarnya kita sebagai guru itu memberikan reward itu nggak hanya nilai berarti. Kita bisa ngasih reward yang lain yang membuat anak itu termotivasi agar bisa menjadi motivasi intrinsik pada dirinya sendiri. Itu saja dari saya. Saya harap kedepannya Bapak Ibu guru di SMA PAB 11 yang insya Allah akan lebih baik lagi ke depannya dan menuju akreditasi A pastinya. Apalagi yang saya tahu dengan kualitas guru-guru kita yang semakin baik dan Pak Koji calon magister ya. Dan itu menjadi nilai poin terbaik untuk kategori akreditasi sekolah kita yang bisa A. Dan saya harap jangan pernah menganggap siswa kita yang sedikit, tapi kita minoritas di sini. Ternyata dengan minoritas itu yang saya tahu bisa menghasilkan siswa-siswa kita yang berprestasi. Memang benar seperti yang disinggung Pak Kepala Sekolah sebagai guru penggerak juga dan sebagai guru praktik, bahwasanya sekolah Laskar Pelangi itu nyata di sekolah kita dengan jumlah siswa yang sedikit. Namun ini sekolah kita nggak apa ya Pak.
sorenya bukan kandang kambing. Kalau Laskar Pelangi itu kisahnya sekolah pagi untuk sekolah 10 siswa, sorenya kandang kambing. Sedangkan kita fasilitas kita udah punya fasilitas yang lainnya yang sama dengan sekolah lain. Maafnya. Ya, itu saja. Terima kasih Bu Suci, ilmu baru untuk saya dan gambaran hidup saya sebagai guru sudah mulai kelihatan. Walaupun saya bukan sarjana pendidikan, saya sarjana sains yang akhirnya menjatuhkan diri sebagai, bukan menjatuhkan diri, menyerahkan diri. Jais, kamu adalah seorang guru dan insya Allah kamu adalah seorang pendidik. Dan semalam kepala laboratorium saya di ilmu tumbuhan dan profesor saya ketemu saya, kamu guru, emang passion kamu apa? Kamu udah menemukan passion kamu? Iya Pak, ternyata passion saya adalah seorang guru. Karena udah bertahun-tahun ketemu siswa dengan berbagai karakter siswa yang unik sekali benar, macam-macam. Nanti kita bilang A, dia udah bilang D ke orang tuanya, ngadu dia. Saya bilang A, dia buat B. Tapi itulah memang resiko kita. Selamat untuk Bu Suci, semangat dan terus berjuang. Doakan kami juga supaya kami bisa menyusul Ibu untuk jadi calon guru pengganti angkatan 13, 14, 15 dan seterusnya. Semoga menteri berikutnya memberikan peluang untuk semua guru menjadi guru penggerak ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wih, gantian lah, wih. Halo. Yuk.